Halo teman-teman semuanya, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua di mata kuliah Teknik Konseling. Saya berdoa semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan belajar materi yang baru. Setelah pada materi sebelumnya, kita telah sama-sama membahas mengenai konsep dasar strategi intervensi dalam konseling. Pada hari ini, kita akan masuk pada teknik spesifik, teman-teman, dan kita akan membahas teknik yang berbasis atau bermazhab konseling behavioral. Lebih khusus, kita akan bahas salah satunya, yakni teknik relaksasi dan juga desensitasi sistematis. Sebelum memulai materi, teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk sekilas untuk berlatih relaksasi. Ini relaksasi secara umum, teman-teman. Sehingga Anda bisa memulainya dengan duduk yang nyaman. Pastikan tempat duduk Anda nyaman, pastikan juga pakaian Anda nyaman, pastikan juga teman-teman semua dalam kondisi yang nyaman. Oke, silakan tenangkan dulu, duduk nyaman dan tenangkan diri Anda untuk sejenak. Kemudian teman-teman kita bisa melakukan pemanasan. Ya, pemanasannya ini bukan pemanasan yang seperti olahraga ya. Kita kan pemanasan untuk sejenak merilekskan diri kita. Setelah kita duduk tenang, Anda bisa mulai dari pemanasan wajah. Oke, mengerutkan dahi, ditenangkan lagi, mengerutkan dahi, ditenangkan lagi. Secara khusus, teman-teman semuanya, Anda bisa merasakan bagaimana rasanya ketika Anda menegangkan wajah Anda dan juga ketika Anda merilekskannya. Rasakan perbedaannya dan rasakan rileksnya. Berikutnya, ketika sudah lebih nyaman teman-teman, maka Anda bisa memulai dengan merilekskan tangan. Oke, dengan mengepalkan tangan, oke, dengan mengepalkan seperti ini, teman-teman semuanya dirasakan, lalu dinyamankan lagi, begitu berkali-kali. Dirasakan juga perbedaannya. Sekali lagi, dirasakan perbedaannya, teman-teman, bagaimana Anda juga boleh memutar-mutar barangkali, dirasakan perbedaannya ketika Anda mengepalkan tangan dan ketika Anda melemaskannya. Oke, dirasakan ketika Anda rileks. Berikutnya Anda bisa shoulders atau pundak. Anda bisa melakukan pemanasan, Anda bisa membuatnya lebih rileks, perlahan-lahan, dan rasakan. Sekali lagi rasakan, pahami ketika tubuh Anda lebih rileks. Coba temukan itu, temukan kenyamanannya. Kaki, Anda juga bisa meluruskan kaki, lalu menekuknya kembali, meluruskan kaki, menekuknya kembali, dan kembali rasakan bagaimana rileks. Endingnya kembali tenang, teman-teman, kembali enjoy, lalu tarik nafas yang panjang, tahan sejenak, keluarkan. Tarik nafas yang panjang dari hidung, tahan sejenak, lalu keluarkan. Lakukan itu berkali-kali teman-teman semuanya sampai Anda bisa lebih rileks. Dan ingat, rasakan di mana titik Anda bisa rileks ataupun tenang. Oke, berikutnya juga berkaitan dengan relaksasi, kamu pun juga bisa membayangkan hal-hal yang bisa membuatmu lebih rileks, atau juga bisa membayangkan tempat yang sekiranya juga bisa membuatmu lebih rileks. Ini disebut sebagai imagery ya, visual imagery teman-teman semuanya. Anda bisa membayangkan, contohnya misalkan pergi ke pantai, bersantai di pantai, atau angin sepoi-sepoi di gunung, teman-teman semuanya. Anda bisa merasakannya. Itu pun juga bisa membuat Anda lebih rileks. Oke. Hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai ketenangan, kerileksan. Karena teman-teman, kekhawatiran itu sejatinya adalah penyalahgunaan dari imajinasi. Sekali lagi, kekhawatiran adalah penyalahgunaan dari imajinasi. Sehingga ketika kita tadi berlatih secara muscle atau pemanasan ataupun membayangkan secara imagery teman-teman, sejatinya kita sedang membuat diri kita untuk lebih tenang dan untuk bisa mendengarkan suara yang lebih sejati dan membuat sejenak diri kita lebih rileks dan juga nyaman, menghadirkan ketenangan, serta membiarkan ketenangan itu melingkupi diri dan juga sekitar kita. Materi kita akan berkaitan dengan hal itu teman-teman semuanya. Relaksasi.
kita akan masuk ke materi teman-teman semuanya. Oke, ini pengembangnya. Relaksasi sejatinya termasuk dalam teknik behavioral, klasik behavioral. Teknik ini ditemukan pertama kali oleh Edmund Jacobson, ya sekitar kurang lebih tahun 1930-an. Ia mengatakan bahwa ketika kita dapat mengistirahatkan atau meregangkan ketegangan pada otot atau fisik dengan cara yang tepat, maka ini akan diikuti juga dengan relaksasi mental dan juga pikiran. Oleh karenanya, tadi ketika saya mengajak Anda untuk merelakskan atau sekedar pemanasan begitu ya, ia meyakini, Jacobson meyakini ketika Anda melakukan ataupun meregangkan ataupun mengistirahatkan fisik, itu juga bisa mengikuti juga mengistirahatkan atau merelakskan mental dan juga pikiran. Relaksasi ini pun juga dapat dilakukan teman-teman semuanya, bisa digabungkan dengan beberapa cara. Misalkan deep breathing, muscle relaksasi, dan juga visualisasi teknik. Yang mana tadi ketika saya mengajak Anda untuk berpikir ataupun mengimajinasikan tempat yang nyaman, itu masuk di visualisasi teknik. Deep breathing itu ya bernafas, berlatih bernafas teman-teman semuanya. Oke, dapat dikombinasikan juga dengan beberapa teknik behavioral yang lain. Contohnya, teknik ini dapat dikombinasikan dengan teknik desensitasi sistematis, assertive training, self-management, meditasi, dan juga lain-lainnya. Secara khusus, pada materi ini, kita akan mengkombinasikan teknik relaksasi dan juga teknik desensitasi sistematis. Oke, latihan ini teman-teman tidak instan ya, melibatkan atau membutuhkan waktu 4-8 pertemuan. Jadi kalau teorinya sih sepanjang itu. Jadi kita butuh 4-8 pertemuan untuk berlatih teknik relaksasi. Konseling diminta untuk merasakan ketegangan ketika permasalahan itu dia bayangkan dan merasakan pengunduran ketika bagian otot yang ditegangkan. Jadi teman-teman semua tadi ketika saya meminta Anda untuk merasakan perbedaan ketika tegang ototnya dan juga ketika rileks, itu sejatinya kita sedang ini ya, belajar membedakan ketika kita sedang stres ataupun ketika ada permasalahan, dan juga ketika kita sedang rileks ataupun ketika enjoy. Jadi ketika kita bisa membedakannya, kita bisa belajar dan kita bisa memilih yang mana waktu-waktu ataupun cara kita untuk bisa lebih rileks. Teknik ini teman-teman sejatinya relevan dengan permasalahan, contohnya gangguan tidur, sakit kepala, tekanan darah tinggi, kecemasan, asma, hiperaktif, dan juga kesulitan mengontrol amarah. Jadi bisa diimplementasikan untuk kasus-kasus di atas. Beberapa jenis relaksasi teman-teman, autogenic training, progressive training, meditasi yang dapat dilakukan dengan abdominal breathing itu ya menarik nafas. Progresif muscle relaksasi itu ya seperti memijat-mijat, ya misalkan Anda memijat ini ya dahi teman-teman semuanya. Kalau misalkan perempuan gitu ya, dia di sini dimasas gitu ya, itu nyaman, itu juga bisa relaksasi teman-teman semua. Dan juga misalkan dengan ini ya visualisasi, itu membayangkan imagery, kita tadi telah belajar juga. Sedangkan berikutnya mengenai desensitasi sistematis, sejatinya teknik ini teman-teman masuk dari kategori behavioral secara lebih khusus, itu masuk di classical conditioning. Masih ingat ya ketika Anda belajar PTL misalnya atau teori kepribadian, classical conditioning itu teman-teman yang paling ingat misalkan itu anjing, yaitu analognya, eksperimennya. Ketika ada daging anjing itu air liur, daging anjing air liur, daging anjing air liur, lalu ditambah dengan bel, daging bel anjing tidak ada air liurnya, lalu daging bel air liur, daging bel air liur, lama-kelamaan daging itu diganti dengan bel, ketika didengarkan suara bel maka muncul air liur. Sejatinya teknik ini nanti juga sama prinsipnya dengan classical conditioning, yang mana kecemasan itu diganti dengan relaksasi, kecemasan relaksasi dan seterusnya, dikembangkan oleh Joseph Work, classical conditioning. Ini sejarahnya teman-teman semuanya. Klien membayangkan situasi yang membangkitkan kecemasan dan di waktu yang sama membayangkan pula perilaku yang bertentangan dengan kecemasan tersebut.
Sehingga nantinya teman-teman asumsinya respon ketakutan merupakan perilaku yang dipelajari dan dapat dicegah dengan menggantikannya dengan aktivitas yang berlawanan. Seperti tadi analog daging diganti bel, teman-teman semuanya, maka ini kecemasan teman-teman semuanya diganti dengan relaksasi. Itu analognya. Ketika cemas, maka misalkan Anda takut begitu ya, ketika rileks Anda bahagia, maka kecemasan ini diganti dengan relaksasi. Oke. Itu analognya dari prinsip classical conditioning. Situasi dihadirkan disusun secara sistematis, teman-teman semua secara bertahap, dari yang kurang mencemaskan hingga yang paling mencemaskan. Cocok untuk menangani fobia atau kecemasan dan juga ketakutan. Tujuannya teman-teman semua, teknik ini memiliki tujuan melegakan stres, ya tentunya ya, mengontrol diri, memfokuskan perhatian, itu relaksasi. Sedangkan desensitasi secara khusus ditujukan untuk memberikan respon yang ini ya, menghilangkan kecemasan, menghilangi fobia, mengurangi sensitivitas emosional, lalu menenangkan klien dari ketegangan, menghapus tingkah laku negatif. Ini contohnya adalah menghilangkan fobia atau menghilangkan kecemasan. Itu adalah tujuan dari relaksasi dan juga desensitasi sistematis. Manfaatnya teman-teman ya, jika relaksasi sendiri teman-teman, itu manfaatnya berkurang ketegangan otot, perubahan pada keadaan mental dan juga emosi, perasaan menjadi lebih rileks, lebih baik, lebih enjoy, dan Anda bisa lebih apa ya, kalau misalkan ada yoga gitu ya, namaste, itu jadi lebih tenang, lebih enjoy. Sedangkan desensitasi teman-teman bermanfaat untuk mengurangi maladaptasi dari kecemasan. Jadi misalkan tadi orang fobia atau orang cemas itu diwujudkan dari respon takut, maka desensitasi itu mengurangi ataupun bahkan menghilangkan maladaptasi dari kecemasan itu. Sehingga nantinya perilaku itu bisa lebih ditekankan pada perilaku yang adaptif, melemahkan atau mengurangi perilaku negatif. Itu adalah juga manfaat dari desensitasi sistematis. Oke, teman-teman semuanya, tahapannya secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan teknik relaksasi. Ini relaksasi dulu ya. Relaksasi yang pertama, setting lingkungan. Pastikan lingkungannya tenang, lingkungannya adalah lingkungan yang nyaman. Itu yang pertama. Lalu pakaiannya yang longgar dan tidak ketat, tidak mengikat teman-teman semuanya. Lalu perut yang tidak sedang kelaparan atau kekenyangan. Nanti kalau kelaparan, ketika kita sedang membayangkan atau kita sedang tenang, nanti kita mendengarkan suara keroncong, itu juga jadi tidak tenang. Kalau kekenyangan, itu jatuhnya nanti tidur, jatuhnya jadi ketiduran. Yang keempat, tempat yang nyaman dan tempat mengambil posisi tubuh. Anda bisa berbaring misalnya, ataupun duduk yang nyaman juga dipersilahkan. Itu adalah beberapa hal yang penting dipertimbangkan. Lalu bisa ditambahkan juga dengan aromaterapi atau alunan musik relaksasi. Ini bisa membuat kita lebih nyaman. Aroma terapi, parfum-parfum yang aromaterapi, lalu alunan musik relaksasi. Kalau di beberapa tempat misalkan dengan dupa yang dibakar, tapi dupa yang aromaterapi ya, bukan dupa untuk yang lain-lain. Oke, lalu yang paling penting juga teman-teman ketika konseling melakukan ini ya, konselor itu melatih komunikasi. Jadi memberikan instruksi secara verbal yang disampaikan oleh konselor secara sistematis, terstruktur. Anda bisa menulisnya terlebih dahulu lalu membacakannya. Itu pun juga bisa karena verbal ataupun ini ya cerita ataupun ya bisa disebut sebagai ini ya narasi, relaksasi itu penting. Jadi verbal. Misalkan konselornya silakan memejamkan mata, membayangkan yang membuat nyaman, itu verbal dan bisa ditulis terlebih dahulu. Tenang saja teman-teman semuanya. Sedangkan desensitasi sistematis teman-teman semuanya, yang penting perlu dipahami hal teknik ini punya 3 elemen pokok. Yang pertama adalah latihan relaksasi otot. Maka di pengantar Elena saya mengatakan bahwa desensitasi sistematis tidak bisa dipisahkan dari relaksasi. Kalau relaksasi bolehlah dilakukan sendiri, tapi kalau desensitasi sistematis itu tidak terpisah dari relaksasi. Yang pertama pasti dimulai dengan latihan relaksasi. Yang kedua menyusun hierarki atau jenjang-jenjang kecemasan. Yang kedua itu. Yang ketiga setelah rileks meminta konseling untuk membayangkan. Jadi 3 elemen pokok itu, latihan relaksasi, yang kedua
menyusun hierarki atau jenjang-jenjang kecemasan. Dan yang ketiga, setelah tahu kecemasannya, hierarkinya, mengganti hierarki kecemasan itu dengan relaksasi yang telah diajarkan. Jadi demikian teman-teman semuanya, 3 elemen pokok. Ya, item-item hierarki item-item itu teman-teman semuanya diganti ya. Jadi dibayangkan dan diganti dengan relaksasi. Oke, tahapan relaksasi. Ini relaksasi terlebih dahulu. Kalau Anda ingin melakukan teknik ini secara terpisah dengan desain sistematis, Anda bisa memulainya dengan rasional atau penjelasan. Lalu instruksi tentang pakaian. Tadi disampaikan bahwa pakaiannya harus pakaian yang nyaman, pakaian yang tidak kencang. Oke, disampaikan ke konseli atau kliennya teman-teman. Lalu dipastikan lingkungannya nyaman, teman-teman. Lalu konselor memberikan contoh terlebih dahulu. Oke, dari muscle tadi ketika Anda misalkan meminta pemanasan, meregangkan pundak dan seterusnya, itu memberikan contoh dan diikuti dengan konselinya. Lalu ini yang paling penting, secara verbal memberikan instruksi untuk relaksasi. Oke, misalkan diminta konselor menjamkan mata, lalu diminta membayangkan yang nyaman dan seterusnya sampai dengan ending. Secara lebih gamblang teman-teman, nanti di ending materi ini akan ada contoh mengenai relaksasi dan juga desensitisasi sistematis. Lalu memberikan PR-nya itu ya diminta berlatih secara mandiri, sehingga konseli berlatih secara mandiri untuk melakukan teknik relaksasi. Jadi di rumah dia belajar untuk melakukan teknik ini. Kalau nanti tanpa ada konselornya, dia bisa melakukan secara sendiri. Berikutnya untuk desensitisasi sistematis teman-teman semuanya sama. Pertama disampaikan rasional atau penjelasannya mengapa. Disampaikan kepada konselinya, lalu diidentifikasi situasi yang berhubungan dengan ketakutan atau kecemasan. Ini diidentifikasi dia takutnya apa, fobianya apa, cemasnya apa, ditanyakan di probing terlebih dahulu. Setelah itu tahapan yang paling penting menyusun hierarki tingkatan kecemasan. Tingkatan kecemasan dari skala 0 sampai 100 disusun yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nanti di ending akan ada juga contoh hierarki kecemasan. Lalu mendiskusikan gambaran tentang konseli. Jadi kesiapan konselinya bagaimana teman-teman semuanya mengenai kecemasan itu, dan hierarki yang disusun diperjelas lagi. Saya kasih clue teman-teman semuanya, semakin jelas Anda memahami gambaran dari konselinya teman-teman semuanya, Anda semakin bisa melakukan teknik ini, semakin efektif teknik ini. Setelah itu ketika Anda mendiskusikan gambaran tenang, itu nanti berusaha menggantikan kecemasan, menggantikannya dengan ketenangan yang diwujudkan atau dimunculkan oleh konseli. Berikutnya melakukan relaksasi, berlatih dulu teman-teman semuanya sebelum nanti melakukan ini ya, membayangkan hierarki dari yang paling cemas, dari yang cemas ke yang paling cemas, dan sedikit demi sedikit menggantinya dengan relaksasi, menggantinya dengan hal yang membuatnya tenang. Oke, kalau lebih gamblangnya teman-teman semuanya coba saya jabarkan ya. Yang pertama teman-teman melatih relaksasi dengan konselinya, dengan berlatih menggunakan otot dan bagian tubuh yang lain, misalnya tangan, dari tangan, kepala, pundak, dan seterusnya. Ini berlatih relaksasi terlebih dahulu. Setelah konselinya di rumah pun juga setelah di rumah juga berlatih dan konselinya sudah bisa melakukan teknik ini, teman-teman, konseli mempraktekkan 30 menit setiap harinya hingga ia terbiasa untuk santai dengan cepat. Jadi semakin lama konseli itu semakin bisa cepat relaksasi. Lalu masuk ke desensitisasinya, teman-teman. Tadi analisis tingkah laku yang membangkitkan kecemasan, situasi cemasnya dipahami. Menyusun hierarki, teman-teman, saya ulangi lagi, ini yang paling penting, menyusun hierarki. Lalu membuat daftar situasi, ini memprobing tadi ya, ketika saya jelaskan memprobing dari kecemasan yang paling rendah sampai kecemasan paling tinggi. Berikutnya, teman-teman semua, ini pelaksanaan desensitisasi pastikan dalam keadaan santai, lalu meminta konseling membayangkan ketika dirinya berada pada situasi yang netral,
Lalu oke, ini situasi nyaman dan juga tenang teman-teman semuanya. Ketika dia sudah paham mengenai ketenangannya itu, lalu mulai deh diminta untuk membayangkan sedikit demi sedikit yang membuatnya cemas, lalu bertahap diganti dengan relaksasi. Kalau sudah yang membuatnya cemas tadi sudah tidak lagi membuatnya cemas, berganti ke yang hierarki yang lebih tinggi, begitu terus, seterusnya begitu sampai nanti yang mana kecemasan itu dapat diganti dengan relaksasi sampai ya relaksasi sampai dengan santai, sampai dengan kecemasan sampai dengan kecemasan itu hilang. Terapi ini berakhir ketika konseling mampu tetap santai atau tetap enjoy, tetap relax ketika ia membayangkan kecemasan yang paling tinggi. Oke. Contohnya ini, teman-teman semuanya, ini tahapan paling penting di teknik relaksasi dan juga sistematis. Ketika contohnya kita memprobing tahapan atau kecemasan. Misalkan contohnya kecemasan menghadapi ujian akhir statistika. Itu dibuat hierarki dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Contoh yang hierarki pertama, dia grade-nya 5 nih, malam hari sebelum ujian membuka pelajaran statistika. Berikutnya 10 lebih tinggi lagi ketika malam hari berlatih menghitung menggunakan rumus, dia semakin cemas. Nomor 3, pagi hari sebelum berangkat ke kampus untuk ujian akhir ketika merapikan tas dan masukkan buku statistika. Itu grade-nya 25. Berikutnya masuk dan duduk di kelas menunggu waktu dimulai ujian statistika. Dia kecemasannya 40. Wah, tinggi. Jadi ini semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. 65 grade-nya ketika dia membaca soal statistika. Ketika mengerjakan soal hitungan itu semakin tinggi lagi. Dan endingnya ketika mengumpulkan lembar jawab itu di hierarki kecemasan paling tinggi. Nah teman-teman, nantinya bayangannya untuk melakukan teknik ini, masing-masing hierarki ini dibayangkan. Ini dengan visual, dengan imagery. Dengan membayangkan, lalu per hierarki ini teman-teman semuanya berusaha untuk mengganti setiap kecemasan dengan relaksasi. Jadi ketika dibayangkan malam hari, ketika membuka buku pelajaran dia cemas, banyak bagaimana, dibayangkan secara lebih jelas lagi. Lalu ketika dia merasa cemas, dia mencoba relaksasi, mencoba berlatih relaksasi, menggantinya dengan relaksasi. Oke, begitu terus menerus teman-teman semuanya. Setelah dia membayangkan setiap hierarki dan tidak lagi cemas, maka bisa dipindah ke hierarki yang lebih tinggi, begitu seterusnya, sampai dengan yang paling hierarki yang paling tinggi. Jadi ketika hierarki paling tinggi dibayangkan, ketika cemas, oke, istirahat dulu, relaksasi lagi, mencoba digantikannya, membayangkan ketakutan sambil relaksasi, dan endingnya bisa berganti. Endingnya kecemasan itu bisa berganti dengan relaksasi. Oke, contoh berikutnya ini juga contoh dari hierarki kecemasan. Tadi kalau cemas ini mungkin fobia. Fobia pada benda berlubang, trypophobia. Ini contoh hierarkinya. Saya mengatakan bahwa di teknik sistematis, tahapan ini menyusun hierarki sangat penting sekali. Ini tahap paling fundamental. Yang mana ketika kita bisa menyusun hierarki dan bisa memastikan kondisi yang membuatnya cemas atau takut, itu bisa semakin kita efektif melakukan konseling. Yang pertama misalkan hierarki yang pertama, dia kecemasan 15 nih tingkatannya. Ketika melihat gambar not balok yang ada pada buku pelajaran seni musik, contohnya. Lalu lebih tinggi lagi melihat barang-barang di sekitar yang berpola bulat. Misalnya peralatan masak yang berpola bulat, tumpukan bambu, dan baju berpola bulat. Ini kenapa harus sampai jelas teman-teman? Saya tadi mengatakan bahwa semakin jelas itu semakin efektif. Lalu berikutnya di tahap 30 membayangkan gambar tangan berlubang yang dikirim melalui WA. 30 lebih tinggi lagi 70 ketika membayangkan bahwa tangannya menjadi berlubang. Dan di ending 100 tingkatannya yang paling cemas ketika dia melihat gambar tangan berlubang yang dikirim melalui WA. Sama tahapannya teman-teman semuanya. Di setiap hierarki diminta membayangkan, lalu ketika fobia itu, orang yang berfobia seringkali membayangkan saja itu dia udah mau muntah ya. Jadi ketika muncul kecemasan, muncul fobia, diiringi dengan relaksasi, belajar relaksasi, diselingi relaksasi, maka
Nah, harapannya nanti teman-teman ketika ia membayangkan dan ketika ia menghadapi fobia itu dibarengi dengan relaksasi, maka lama-lama fobia atau ketakutan atau kecemasan itu akan berganti dengan relaksasi. Itu prinsip dari classical conditioning. Baik teman-teman semuanya, untuk materinya saya cukupkan sampai di sini. Berikutnya silakan perhatikan contoh dari video dan juga contoh video penerapan, dan juga silakan dipelajari lebih detail untuk detail-detail materi di naskah yang akan saya kirimkan di Elena. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat.